Total Quality Control 2. Walaupun di jurnal ini lebih banyak membahas tentang TQC 2, tapi di awal sudah dijelaskan untuk perbedaan TQC 1 dan TQC 2 itu apa? Soal nomor 1. Silakan. Saya ingin menjawab, Bu. Baik. Ini langsung saya NIM berapa ya? 139. Oke, 139. Untuk perbedaan TQC 1 dan TQC 2 yaitu TQC 1 menggunakan angka untuk data. Misalnya check sheet, histogram, dan control chart. Sedangkan TQC 2 menggunakan kata-kata dan ide sebagai data. Misalnya untuk menemukan cara berkembang. Oke, baik. Pertanyaan kedua. TQC 2 itu dapat digunakan apabila datanya seperti apa? Berikan contoh. Kalau tadi Rofiah mengatakan bahwa lebih ke data kuantitatif. Nah, silahkan berikan contoh untuk TQC 2 itu kalau di jurnal tersebut, jurnal yang kita baca ini, itu contoh kasusnya seperti apa? Data kualitatif seperti apa yang dimaksudkan yang dapat digunakan pada TQC 2? Bisa dipahami untuk pertanyaannya? Kalau misalnya pertanyaan saya belum bisa dipahami, silakan minta diulang ya. Jadi saya ulang lagi untuk pertanyaan kedua, contoh data kualitatif seperti apa yang bisa kita olah menggunakan metode-metode yang ada pada TQC 2. Pertanyaan kedua itu. Silahkan, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Ini saya share langsung aja untuk rekap nilainya biar teman-teman di sini tahu, biar teman-teman di sini semangat juga untuk update nilainya ya. Bu, maaf Bu, izin mau jawab. Silakan. Memungkinkan penemuan karakteristik pelanggan yang dapat menyenangkan, diekspresikan, dan diharapkan. Mereka menggunakan proses yang ketat untuk mengeksplorasi peluang dalam situasi yang kompleks dan tidak jelas di mana tidak ada data yang dapat diukur. Mereka memanfaatkan, mensintetiskan dan pengetahuan para ahli yang beragam dengan menggunakan teknik berpikir yang berbeda. Menggunakan pikiran sebagai data untuk menciptakan strategi terobosan yang kemungkinan akan dilewatkan oleh proses lain. Oke, ada pendapat lain? Silakan, pertanyaannya masih sama. Data kualitatif seperti apa? Di sini diminta untuk memberikan contoh ya, data kualitatif seperti apa yang dapat digunakan dengan metode-metode yang ada pada atau dikelompokkan pada TQC 2. Data seperti apa? Berikan contoh aja untuk jenis datanya, mungkin dari sebenarnya masing-masing dari metode yang dituliskan di TQC 2 itu tuh ada ya contoh, walaupun mungkin ini ya contohnya enggak panjang, tapi kira-kira data yang bisa digunakan apa itu sebenarnya dijelaskan di masing-masing
bagian saat menjelaskan metode yang ada di TKC sebenarnya ada. Silahkan, ini terutama yang nilainya masih belum maksimal. Izin menjawab, Bu. Silahkan, Faisal. Alat TKC 2 adalah untuk masalah yang kompleks dan kabur. Jika masalah didefinisikan dengan cukup baik dan langkah-langkah menuju solusi dipahami dengan cukup baik, jangan gunakan diagram afinitas atau pohon. Mereka akan mengambil terlalu banyak waktu untuk membantu Anda menemukan pendekatan yang sudah Anda ketahui. Diagraf keterkaitan dan matrik prioritas biasanya tidak diperlukan untuk masalah ketika kita memiliki data numerik. Dalam hal ini, TKC asli seperti bagan Pareto mungkin paling baik diterapkan. Begitu, Bu. Oke, tadi dikatakan bahwa TKC 2 itu bisa digunakan untuk masalah-masalah yang kabur atau fuzzy. Besok kalau kalian ini penelitian nemu adanya metode fuzzy itu kabur, itu tuh nggak jelas, misalnya antara 0 atau 1 itu tuh ada di angka berapa, kita harus bisa menerjemahkan itu posisinya ada di 0 apa ada di 1 gitu. Abu-abu misalnya. Jadi kayak gitu, abu-abu, data yang abu-abu itu fuzzy. Kabur. Nah, masalah yang kabur itu seperti apa sih, Faisal? Contohnya kalau dalam hal kaitan aja dengan boleh dikaitkan dari segi kamu posisinya ada di perusahaan, boleh dikaitkan kamu posisinya ada di customer. Jadi seperti apa sih masalah yang kabur itu, seperti apa yang bisa diselesaikan dengan menggunakan TKC? Faisal. Mungkin ditambahkan lagi, Faisal. Baik, sebentar. Teman-teman yang lain boleh loh. Jadi tadi ada dua teman kalian menjawab TKC itu bisa digunakan untuk masalah yang fuzzy, masalah yang kabur. Coba ditempatkan di posisi kalian ada di produsen gitu. Tentunya kan kalian punya target ya. Nah, sekiranya apa sih masalah-masalah yang kaitannya dengan pemenuhan kepuasan customer yang harus kalian perjelas lagi. Kalian harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan customer, kemudian kalian terjemahkan supaya kalian bisa melakukan satu hal secara teknis gitu. Bu, izin menjawab, Bu. Silakan, Aziza. Yang pertama, contoh masalahnya itu bagaimana cara menemukan, mengembangkan organisasi pasar. Terus kedua, gimana caranya membangun strategi pelanggan, misalnya mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada selama masa-masa sulit. Dalam jeda pengembangan produk baru atau setelah peluncuran produk yang gagal atau terlambat. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan strategi internasional untuk manufaktur, pemasaran, dan distribusi. Yang keempat, untuk mengembangkan visi organisasi manapun dan kemudian membuat rencana strategi dengan item yang dapat dieksekusi membantu memastikan visi tersebut terjadi. Oke. Baik, sudah terjawab.
secara garis besar untuk penggunaan data yang ada di TKC, seperti tadi yang dikatakan Aziza, salah satunya adalah mengembangkan visi organisasi. Seperti yang kemarin kita pelajari ya, di TKM itu kan ada 6 bagian. Salah satunya adalah kontrol. Di bagian kontrol itu nanti isinya kita lebih ke bagaimana cara kita mengorganisir perusahaan kita atau sebuah organisasi untuk mencapai sebuah target. Tentunya target tersebut berdasarkan apa yang disampaikan atau feedback apa yang sudah diberikan oleh customer. Seperti itu. Oke. Mohon menyimak ya. Ini cuma 6 pertanyaan sebenarnya, tapi poin-poin penting yang harus kalian pahami betul untuk ya ibaratnya ini adalah rangkuman dari semua materinya gitu. Itu tadi TKI C2. Kemudian dalam hal kualitas itu kita fokus pada kegiatan-kegiatan seperti inspeksi gitu. Kalau kita ngomongin kualitas, kita nggak jauh-jauh, kita bakalan melakukan aktivitas seperti inspeksi, kemudian ada audit, kemudian ada standarisasi dengan menggunakan ISO misalnya, atau standar yang lain. Nah, pencapaian bahwa sebuah produk dikatakan berkualitas itu adalah adanya sebuah pengakuan dari customer, adanya feedback dari customer bahwa produk merek A itu berkualitas gitu. Yang mengatakan produk kita berkualitas itu adalah customer. Nah, untuk bisa mengetahui posisi kita sebagai seorang produsen ada di mana, itu bisa menggunakan metode Kano model. Kita bisa menggunakan Kano model. Jadi di Kano model itu nanti kita akan tahu posisi kita ada di mana. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan tentang metode Kano atau Kano model? Silahkan. Bisa dipahami ya pertanyaannya. Apabila belum paham, minta tolong untuk diulangi. Jadi fokus kita itu di mata kuliah ini bagaimana sih cara mengukur bahwa produk kita ini nantinya akan dikatakan produk yang berkualitas. Kan? Adanya pengendalian mutu itu kan tentunya ada aktivitas pengendalian mutu. Tujuannya untuk memastikan bahwa produk yang akan keluar di pasar itu sesuai dengan keinginan konsumen. Si konsumen pengennya apa? Secara luas, satu kata, konsumen pengennya produk yang berkualitas. Nah, untuk mengukur kepuasan konsumen atas produk kita, itu bisa menggunakan Kano model. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan grafik yang ada pada Kano model itu seperti apa? Atau cara membaca grafik yang ada di Kano model itu seperti apa? Ibu, izin jawab, Bu. Silahkan, Mila. Kan model Kano ya, Bu. Kan model Kano itu kayak suatu pemikiran besok mencakup pemikiran masa lalu, tapi juga menambah penekanan baru fokus pada pelanggan. Pemikiran berkualitas baru
diilustrasikan dengan baik oleh model Kano nih. Kayak di ini gambar 1, Bu. Kan di bagian atas sumbu vertikal pelanggan itu sangat puas. Di bagian bawahnya itu sangat tidak puas. Pada sumbu horizontalnya di sebelah kiri. Mila, sebentar Mila. Tak iniin aja. Oke Mila, silahkan bisa dijelaskan. Yang digambar tuh bukan di bagian atas sumbu vertikal itu pelanggan tuh merasa sangat puas. Di bagian bawahnya sangat tidak puas. Terus pada sumbu horizontal di sebelah kiri, di sini penilaiannya kami tidak berusaha memuaskan pelanggan. Di sebelah kanan penilaiannya kami melakukan upaya yang baik. Gitu, Bu. Oke. Jadi untuk Kano model di sini dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang ini, yang vertikal ini untuk customer, untuk sumbu Y ini nantinya untuk penilaian customer. Nah, di sini aku nggak akan menjelaskan teknis bagaimananya gitu, karena ini prosesnya kita harus sebar kuesioner dulu, kemudian menerjemahkan bahasa-bahasa customer ke dalam data kuantitatif, data yang berupa angka, kemudian baru kita bisa memasukkan ke sini untuk angkanya. Jadi titiknya mana di XY-nya tetap ada titiknya, dan ini secara garis besar aja. Untuk yang sumbu Y di sini untuk penilaian dari customer, sedangkan untuk yang sumbu horizontal atau sumbu X itu nantinya akan digunakan untuk mengukur kinerja kita sebagai produsen. Jadi yang sini produsen, yang sini customer. Nah, posisi-posisinya itu nanti dibagi dalam 4 kuadran. Kalau posisinya ada di kuadran 1, di sini berarti si produsen sudah melakukan dengan maksimal apa yang diinginkan oleh customer, sehingga penilaian dari customer di sini adalah customer merasa sangat puas, gitu, puas, merasa puas. Makin ke sini customer makin puas. Kemudian kalau posisi ada di sini, ini posisinya, ini grafiknya gini ya, jadi nanti memang grafiknya seperti ini. Jadi semakin kita melakukan, jadi semakin kita melakukan sesuatu yang lebih untuk memenuhi kebutuhan customer, itu nanti grafiknya semakin naik. Jadi grafiknya tuh ini memang gini. Nah, misalnya gini ya, kita yang kita lakukan, kita berusaha memaksimalkan apa keinginan dari customer. Jadi nanti jatuhnya juga customer akan merasakan puas. Gitu. Jadi titiknya itu tuh kelihatan ya, kalau misalnya kita lakukan hal yang lebih, nanti hasilnya akan baik juga, posisinya ada di sini gitu. Kalau ini harusnya garis titik-titik ya. Jadi nanti hasilnya akan di sini. Jadi posisi paling bagus ada di sini. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita tidak melakukan apapun, kita tidak melakukan apapun. Semakin kita tidak melakukan apapun, di sini kita semakin jelek penilaiannya. Penilaian customer semakin jelek. Dia akan makin ke sini. Makin jauh dari titik si very satisfied ini. Semakin kita ke sana, semakin kita ke kiri, tidak melakukan apa-apa, kita kepuasannya semakin rendah, gitu. Kemudian semakin kita ke sini, tadi ya semakin kita ke sini, ini bisa jadi kepuasannya akan semakin turun, gitu. Bahkan ke very dissatisfied. Jadi sebenarnya grafik yang paling jelek itu, ya di sini kalau paling itu kan 1, kalau di sini masih mending gitu. Kalau di kuadran 2 masih mending. Ini ada kuadran 1, 2, 3, 4. Yang paling jelek adalah di posisi ini.
di posisi kuadran 3 berarti. Kuadran 3 ini posisi paling jelek. Nah, kalau di kuadran 4 di sini posisinya kita produsen sudah berusaha semaksimal mungkin, hanya kepuasan dari customer itu belum terpenuhi. Jadi posisinya masih ada di sini. Nah, untuk mengevaluasi kinerja dari produsen atau dari sebuah perusahaan, Kano model ini bisa digunakan untuk mengetahui posisinya itu ada di kuadran 1, 2, apa 3, atau 4. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang survei web itu ada ya, kalau kalian buka YouTube, itu biasanya ada survei-survei. Kuesioner udah nggak dibagikan lagi dengan menggunakan kertas ya, kalau sekarang. Survei kepuasan customer itu menggunakan sarana digital dengan cara online. Bisa menggunakan, kalau yang udah pernah mungkin buka YouTube itu ada nanti survei untuk iklan tertentu. Kemudian yang paling gampang penelitian mahasiswa sekarang sudah menggunakan Google Spreadsheet. Udah nyebarnya tuh udah bukan lagi yang harus pakai kuesioner kertas yang di print gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat memudahkan saat kita ingin mencari banyak data, itu sangat dimudahkan karena biayanya juga lebih murah karena offline ya, dilakukan secara online. Baik, untuk Mila, oke, cukup. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya di sini ada metode dari metode Kano ini kita bisa tahu posisi kita ada di mana. Kemudian selanjutnya, apakah kegunaan affinity diagram? Berikan contoh, kaitkan dengan studi kasus antara hubungan antara customer dengan produsen. Affinity diagram itu posisinya untuk apa? Gitu. Kasih contoh ilustrasi atau cerita yang mengkaitkan antara produsen dengan konsumen. Baik, bisa diberikan contohnya. Jelas ya, pertanyaan selanjutnya sudah jelas. Kita ke affinity diagram. Ibu izin menjawab, Bu. Oke, Hayatul Ilma. Diagram afinitas itu berguna ketika kita ingin menemukan terobosan wawasan ke dalam situasi yang kompleks atau ambigu. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu contoh pertanyaannya ketika agar dianggap oleh pelanggan kita sebagai memiliki layanan pelanggan terbaik dan melakukannya dengan biaya yang efektif. Apa yang harus kita lakukan, gitu, Bu? Bisa diulangi Hayatul? Diagram afinitas itu berguna ketika kita ingin menemukan terobosan wawasan ke dalam situasi yang kompleks atau ambigu. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya itu, agar dianggap oleh pelanggan kita sebagai memiliki layanan pelanggan terbaik dan melakukannya dengan biaya efektif, kita harus melakukan apa gitu. Oke, bisa jelaskan lebih detail lagi di affinity itu nanti yang akan kita lakukan step-stepnya seperti apa? Bentar, Bu. Oke. Poinnya udah masuk ya, Hayatul. Kalau mau disempurnakan, silahkan menambahkan. Jadi step-step untuk, tadi kan contohnya menerjemahkan permasalahan yang kompleks ya, yang ambigu. Karena posisinya kita sebagai produsen gitu ya, tapi bahasamu tadi apa, pelayanan atau apa ya? Posisinya sebagai produsen sehingga apa yang perlu dilakukan gitu, untuk teknisnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Boleh menambahkan, Bu? Boleh, silakan. 197. Jadi step-stepnya proses diagram afinitas memanfaatkan kemampuan kita untuk melihat detailnya. Ini kemudian membantu kita menemukan konsep di baliknya. Pertama, teknik affinity membantu kita untuk menghasilkan sejumlah besar data
Data bahasa misalnya ide, pemikiran, dan pendapat. Itu meledak atau memperluas pemikiran kita tentang subjek. Ada unsur brainstorming di langkah pertama ini, tapi itu tidak benar brainstorming karena lebih terkontrol. Langkah selanjutnya membuat kita mengafinitaskan pemikiran dari langkah pertama. Selama proses menemukan afinitas, kita diharuskan untuk mempertimbangkan pemikiran dan logika orang lain. Akhirnya menangkap definisi dan semangat dari setiap tema tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan semua memahaminya dengan cara yang sama. Seperti itu Bu langkah-langkahnya. Oke. Untuk Faisal tadi nilainya kan tadi belum selesai yang jawabnya, terus ditambah yang ini nilaimu sudah 100 ya Faisal ya. Iya Bu. Oke. Ya tuh mau jadi menambahkan? Enggak, Bu. Ya? Enggak. Kok enggak? Dia tuh. Belum nemu. Oke. Yang lain mau menambahkan? Yang lain mau menambahkan? Nggak ada? Oke. Di affinity diagram ini, kita kan sebagai produsen itu menerima feedback dari banyak customer. Dari banyak customer ini kita berusaha untuk menerjemahkan bahasa customer yang bahasanya macam-macam gitu kan. Nah, dari macam-macam feedback dari customer itu, ini di step pertama, itu kita mencoba untuk mengelompokkan. Misalnya, contohnya, kalau kalian menerjemahkan produk yang berkualitas, berikan satu kata coba untuk produk berkualitas itu seperti apa menurut kalian? Produk berkualitas seperti apa? Kan kalau beli produk pengennya yang berkualitas kan? Ya kan? Halo? Perasaan nggak aku mute juga, harusnya bisa didengar ya. Produk yang berkualitas seperti apa? Terstandarisasi. Oke, terstandarisasi. Menjamin Aku nih mutu. produsen. Oke, aku produsen. Tadi kan tujuannya kan satu, produknya berkualitas. Aku coba coret di sini aja deh. Kualitas. Oke. Di produk yang berkualitas, aku mau mencoba menerjemahkan tadi ada yang bilang bahwa berkualitas itu adalah apa tadi? Terstandarisasi. Terus apa lagi? Alam tadi apa ya? Mutu. Apa gimana? Higienis Bu. Higienis. Higienis. Terus ada lagi? Ayo. Produk berkualitas seperti apa? Memiliki nilai guna. Nilai guna. Nilai guna. Oke, terus ayo. Sing gampang wae wes, maksudnya satu kata. Kamu kalau menilai produk itu berkualitas itu seperti apa? Produk berkualitas yang terjamin. Terus sepi amat. 50 orang loh. Menarik, Bu. Menarik. Nah, oke, terus. Yang bisa memenuhi keinginan konsumen, Bu. Bisa apa? Yang bisa memenuhi keinginan konsumen. Memenuhi keinginan konsumen itu seperti apa kalau menurut Wahyu? Seperti gimana, Bu? Menurut Wahyu, kalau memenuhi keinginan konsumen itu yang seperti apa? Produk yang seperti apa? Seperti gini, Bu. Barang yang berkualitas, Bu. Berkualitas itu seperti apa?
Berkualitas seperti apa? Oke, aku spesifikkan. Produk makanan. Makanan yang berkualitas itu seperti apa? Edible, Bu. Kenapa? Yang Yang bersih dan Yang enak bergizi, dan terjangkau, Bu. bernutrisi, bersih, Yang enak, Bu. bergizi, Ekonomis, Bu. terjangkau, ekonomis ya. Terus apa lagi? Bersih, bergizi, terjangkau. Terus? Wes ya. Sementara ini dulu. Untuk produk makanan. Makanan yang berkualitas adalah terstandarisasi, higienis, memiliki nilai guna, terjamin, menarik, bersih, bergizi, terjangkau. Ini suara customer, baru beberapa suara gitu kan. Nah, ini posisi kita itu ada di sini. Ada di sini. Nah, mencoba untuk menerjemahkan keinginan customer yang banyak. Dikatakan di sini bahwa keinginan customer kompleks. Dengan bahasa yang ambigu. Benar nggak? Ambigu itu memiliki makna lebih dari satu. Nilai guna. Aku ya terstandarisasi. Oke, terstandarisasi aku sebagai produsen paham lah ya. Terstandarisasi aku coba untuk menerjemahkan, untuk masuk ke step 2 adalah sudah ada BPOM misalnya. PIRT. Oke, higienis. Standar higienis itu aku bilang masuk ke BPOM. Ya kan, karena di BPOM itu ada uji lab. Sehingga kita bisa mengatakan produk kita higienis saat sudah ada BPOM-nya. Kemudian nilai guna. Coba terjemahkan nilai guna itu seperti apa coba kalau kalian produsen. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud menerjemahkan keinginan customer yang kompleks dan ambigu. Nilai guna, misalnya memiliki fungsi yang tidak hanya sekedar makanan yang mengenyangkan. Misalnya seperti itu. Kamu beli makanan nggak hanya yang mengenyangkan. Selain kenyang, kamu nilai guna misalnya makanan yang sehat, bergizi, menghilangkan stres. Contohnya coklat ya kan bisa menghilangkan stres, kemudian memberikan rasa nyaman, kemudian dan lain-lain. Atau oke, udah ini aja dulu. Kemudian terjamin. Terjamin itu gimana cara menerjemahkan? Coba kalau terjamin itu gimana kalian menerjemahkan? Halal enggaknya, Bu. Halal, Bu. Halal enggaknya. Halal, Bu. MUI. Sip, halal MUI. Menarik. Coba kalian terjemahkan. Menarik itu seperti apa ya? Makanan yang menarik itu seperti apa? Ini contohnya. Beda Kenapa? dari yang lainnya gitu. Beda dari yang lain dari segi. Nah, beda dari yang lain ini masuk ke step 1. Dia ambigu, beda dari yang lain. Misalnya kalau kamu punya pacar, kamu berbeda dengan yang lain. Yang ini baik, mantanku cantik tapi enggak baik. Nah, itu kan berbeda dari yang lain gitu kan. Menarik apa berarti? Misal dari segi rasa. Kreatif, Bu, mungkin, Bu. Rasa. Bentuk. Dari segi rasa atau bentuk ya. Rasanya unik, bentuknya kreatif. Rasa dan bentuk itu pun juga nanti akan menjadi bias saat satu orang mengatakan rasanya enak, cenderung manis. Satunya bilang nggak enak karena makanannya cenderung manis, karena aku nggak suka manis-manis. Nah, ini akan jadi affinity diagram mencoba untuk menerjemahkan itu. Bersih, bergizi, terjangkau, dan lain-lain. Ini nanti dikelompokkan kalau kalian lihat di sini ini di yang warna biru tua. Nah, di sini boleh ditambahkan untuk definisi secara detailnya seperti apa. Kemudian untuk teknisnya di sini ya.
Untuk teknisnya di sini misalnya ini yang dikelompokkan terstandarisasi ya. Di terstandarisasi ini di bagian sini misalnya aku kasih di sini, oh nggak bisa kecil ini tulisannya. Misalnya di bagian sini terstandarisasi, di bagian terstandarisasi, di bagian sini, di bagian, di bagian ini terstandarisasi, aku akan menuliskan di sini contohnya BPOM, PIRT, halal, gitu. Jadi yang tadi bias, yang tadi itu bias bisa diterjemahkan, dikelompokkan intinya gitu. Dari sini tadi dikelompokkan. Terstandarisasi halal, BPOM, PIRT misalnya, dan izin yang lain. Terus untuk menarik itu apa? Rasa, bentuk, dan lain-lain. Nah, itulah yang affinity diagram itu seperti itu. Mengelompokkan bahasa customer yang kompleks, yang ambigu untuk diterjemahkan nantinya itu akan secara teknis akan dipenuhi oleh produsen. Jadi kalau produsennya belum memiliki standarisasi BPOM, PIRT, halal itu akan diproses ke sana untuk nantinya memenuhi ini keinginan dari customer. Jadi sehingga customer bisa mengatakan bahwa produk kita berkualitas. Seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya. Kemudian dari affinity diagram ini ke interrelationship diagram. Bisakah kalian menjelaskan pada proses ini apa yang dilakukan oleh produsen? Apa yang dilakukan oleh produsen? Silakan kalian mencoba untuk menjabarkan, menjelaskan. Ibu, maaf, pertanyaannya boleh diulang nggak, Bu? Oke, pada tahapan interrelationship diagram, apakah yang dilakukan oleh produsen? Jadi kan produsen itu, ini kan yang melakukan produsen ya, karena produsen ingin tahu posisi dia ada di mana dengan Kano model, kemudian dengan affinity diagram si produsen jadi tahu apa sih keinginan customer. Nah, ini juga yang dilakukan oleh produsen di bagian interrelationship diagram ini apa yang dilakukan itu apa?
Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menjawab tentang interrelationship diagram? Bu, izin menjawab, Bu. Tadi yang mau jawab siapa ya? Saya, Bu. Maaf ya, tadi ini tuh saya tuh tak mute kan. Tak mute terus saya sudah bilang, ayo silahkan gitu. Kalian nggak dengar terus tak tunggu-tunggu kok nggak jawab. Ternyata. Yuk silahkan Iya, Bu. Aziza ya. Yuk. Setelah proses penemuan diagram afinitas, interrelationship diagram memfokuskan pemikiran kita kembali ke beberapa item kunci yang menggunakan pemikiran lateral yang memungkinkan produsen mengidentifikasi driver dan hasil utama. Driver adalah tema yang akan segera memberikan hasil yang diinginkan. Hasil adalah tema-tema yang muncul dari tindakan lain. Gitu, Bu. Oke. Bisa nggak kasih contoh? Bisa kasih contoh? Atau temennya, silahkan kasih contoh tentang interrelationship diagram. Nanti tinggal satu pertanyaan lagi tentang tree diagram. Sama diagram matriks sih sebenarnya. Cuma dilihat. Ya, contohnya interrelationship diagram.
Mohon izin menjawab. Silahkan. Interrelationship diagram ini kan merupakan salah satu hubungan sebab akibat di mana drive sebagai sumber masalah dan outcome akibat yang disebabkan oleh drive tersebut. Nah, misal dalam sebuah perusahaan itu ada kesalahan planning yang berdampak pada penurunan penjualan. Dari penurunan penjualan tersebut berdampak pada krisis keuangan. Setelah krisis keuangan itu akan berdampak pada gaji karyawan yang tidak dibayar. Kemudian dari gaji karyawan itu bisa berdampak pada supplier yang tidak dibayar. Dari supplier yang tidak dibayar tersebut dapat berdampak pada kehilangan supplier atau pemasok untuk bahan baku produksi dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi di interrelationship diagram ini, ya gimana Lutfina? Misalnya kalau kan itu diagram terkaitan. Nah, misalnya contohnya itu kan untuk membedakan antara drive dan hasil. Nah misalnya hasilnya itu atau akibat dari penyebabnya itu kan misalnya hasilnya itu banyak produk yang cacat itu, apakah bisa ya Bu? Misalnya tuh kalau di internal misalnya itu kayak banyak produk yang cacat itu tuh akibat produksi, terus dari situ dia memaparkan terkait misalnya karena penyebabnya itu karena kurang pelatihan atau perawatan gitu, apakah bisa ya Bu? Oke. Bentar ya. Tadi yang menjawab pertama siapa? Siapa? Yang menjawab sebelum Lutfina? Oh, saya Bu. Chandra. Ya. Sorry, aku belum masukin nilainya Chandra. Nanti aku lupa. Chandra udah 100 aja nih. Oke, tadi Lutfina tanya untuk yang Nah, di sini itu menjelaskan bahwa gimana ya? Jadi interrelationship diagram itu lebih ke nanti kita mencoba menganalisis masalah yang ada. Contohnya tadi kita pakai yang produk berkualitas itu seperti apa. Nah, kan kita kan menerima feedback dari para customer. Kita tuliskan dari feedback customer itu kita mencoba menerjemahkan. Nah, dari terjemah itu kita di sini ada kan bagian-bagian yang saling terkait. Misalnya kalau tadi produk yang bergizi itu bisa diukur dari sudah BPOM gitu, karena kan sudah ada uji lab. Kemudian produk yang terstandarisasi itu kan juga BPOM. Jadi masing-masing dari kotak-kotakan di sini ini itu kan terkait satu dengan yang lainnya. Nah, nanti untuk memudahkan membaca ini, di sini kita garisnya kita bedakan. Jadi ada satu bagaimana cara menerjemahkan untuk tindakan secara teknis, menerjemahkan bahasa customer untuk nanti dilakukan berupa aktivitas apa atau secara teknisnya seperti apa. Itu kita nanti garisnya misalnya garisnya merah sama kuning. Nah, yang merah itu merupakan solusi, yang kuning itu adalah hasil. Gitu. Jadi ada satu kotak atau variabel-variabel ini kan nanti akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam interrelationship diagram ini kita tidak membutuhkan data berupa data angka atau kuantitatif.
yang kita butuhkan adalah feedback dari customer, kemudian kita terjemahkan bahasa customer itu tadi. Bisa hasil dari kita mengolah di affinity diagram. Untuk dilanjutkannya nanti di bagian ini kita lebih spesifik karena kita akan tahu ternyata yang kita lakukan di bagian ini, misalnya standarisasi, itu berhubungan dengan variabel yang lainnya. Jadi ini akan kelihatan nanti keterkaitan masing-masing variabel, mana yang merupakan solusi, mana yang merupakan hasil. Seperti itu. Oke, Lutwina, terima kasih juga tanggapannya, tetap dapat poin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir itu tentang tree diagram. Nah, di dalam tree diagram itu kalau dikaitkan dengan metode-metode sebelumnya, itu metode sebelumnya ada interrelationship, ada affinity. Nah, itu silahkan kalian jelaskan di bagian tree diagram ini apa yang kita lakukan. Apa yang akan produsen lakukan. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, silakan. Saya Bu izin menjawab Bu. Juliana, silakan. Bisa saya ya Bu ya. Diagram pohon berguna ketika tidak jelas bagaimana melakukan masalah di pertanyaan. Saat memecahkan visi perusahaan yang tinggi menjadi tindakan yang dapat ditugaskan item. Mungkin ada item tingkat menengah yang masih ambigu. Ini item fusi, mungkin output dari proses diagram affinity atau driver kunci dari proses diagram keterkaitan. Item kabur ini dapat dipecahkan menjadi lebih baik lagi item yang belum dapat dieksekusi. Tapi jika kita melanjutkan proses diagram pohon, diagram tree, kita pada akhirnya akan memiliki item yang benar-benar dapat dilakukan seorang. Sebagai contoh, misalkan sebuah kunci pengemudi dari diagram keterkaitan proses menunjukkan kebutuhan untuk membagi internal kita manufaktur lead time. Kita dapat memutuskan bahwa just in time adalah proses yang akan kita lakukan menggunakan mengimplementasikan LEAN dengan baik tentunya. Mungkin tidak ada perlu menggunakan diagram tree untuk membuat item ini lebih baik dari dieksekusi. Orang yang kita tugaskan untuk menyelesaikan ini tindakan dapat berkonsultasi dengan seorang ahli dan mendefinisikan lebih lanjut langkah-langkah selanjutnya. Tetapi itemnya dapat dieksekusi sebagaimana adanya. Oke, betul ya. Jadi inti dari tree diagram di sini mendetailkan lagi dari problem yang utama, kemudian dicari akar penyebab permasalahannya, kemudian dari level yang paling bawah ini posisinya sudah detail permasalahan ada di mana. Misalnya kalau permasalahan ada di mesin apa yang membuat mengakibatkan produk tersebut cacat, misalnya seperti itu. Nah, akan ketahuan di sini misalnya mesin potong, akan ketahuan, oh berarti PIC-nya atau yang bertanggung jawab adalah karyawan A, B, atau C yang berada di bagian mesin potong. Nah, untuk perbaikannya akan lebih enak kalau bisa lebih detail mengetahui akar penyebab masalahnya ada di mana, kemudian yang perbaikannya nanti akan lebih mudah ditangani. Misalnya, oh ternyata mesin itu enggak semua mesin kok si karyawan yang memegang mesin itu enggak semuanya perlu ditangani, harus spesifik. Misalnya di mesin pemotongan ya berarti yang diberikan pelatihan atau training lebih lanjut itu adalah
karyawan yang ada di bagian pemotongan. Nah, di tree diagram ini nanti kan detail, bisa detail akar penyebab masalahnya itu apa aja. Nah, untuk di bagian sini, prioritas matrik ini di sini akan lebih detail lagi, akan ditunjukkan bahwa ternyata permasalahan yang sifatnya urgent untuk segera diselesaikan itu adalah permasalahan A, B, atau C, seperti itu. Jadi ini yang dimasukkan ke sini adalah hasil dari affinity diagram dan interrelationship diagram, masuk ke bagian sini untuk nantinya bisa kita tahu mana dulu kasus atau masalah yang sifatnya urgent untuk segera ditangani. Jadi proses perankingan di sini. Seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami untuk keseluruhan materi yang ada di pengendalian mutu sudah diberikan secara garis besar. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Untuk kuis minggu depan saya ambil soal itu setelah UTS ya. Setelah UTS ada TKC aja metodenya banyak ya. Metodenya banyak. Jadi karena nanti ujiannya masih online, jadi kalian diperbolehkan untuk mengakses dari berbagai sumber. Yang tidak diperbolehkan adalah plagiasi dari pekerjaan teman-teman yang lain. Ini selama masih online, materi apapun yang akan saya tanyakan nanti, silahkan kalian buka-buka dari jurnal, dari buku, dari e-book, silahkan dibuka-buka, kerjakan semaksimal mungkin gitu ya. Saya ulangi, agenda untuk minggu depan adalah kuis pra-UAS. Untuk hari ini saya cukupkan, untuk nilainya saya post lagi. Nilainya saya post lagi, ini nilai akhir dari tugasnya. Untuk nilai akhir dari tugasnya. Baik, masih ada kesempatan untuk menambah nilai karena nilai pra-UAS itu akan dimasukkan sebagai nilai tugas. Baik, demikian saya tutup pertemuan 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang semuanya.